video di Benteng Marlboro itu harus mendaftar dulu guys, seperti ini. Pakai scan barcode, nanti isi formulirnya. Sekarang mari kita keliling dulu. Keringat, gelap, panas. Kawasan penjara. Iya. Ini dia model penjara zaman dulu, kecil sekali ya, seperti yang di belakang saya ini. Bukan penjara itu. Masih tetap wajib pakai masker. Dia aja lagi pakai masker. Bengkulu abad ke-17. Senjata tradisional sewa. Nah, kalau yang ini senjata tradisional jenis rudus atau parang. Ini peninggalan zaman dulu ya. Kudua. Nah, kalau yang ini namanya pudua. Pada masa Inggris juga membangun benteng ini. Benteng Fort Marlborough ini dibangun Inggris adalah benteng keduanya di Bengkulu. Ini benteng yang kedua, Mas ya. Kalau benteng pertamanya bernama Fort York, itu mereka bangun 1685. Sedangkan benteng Fort Marlborough ini mereka bangun 1714. Miniatur kalau kita lihat dari udara, benteng ini sangat efektif sekali dalam pertahanan karena berbentuk seperti pertahanan kura-kura, karena dia memiliki 4 kaki muka dan belakang, sementara kaki belakang berada utara, kaki depannya berada di barat, itu khusus untuk menahan serangan laut. Timur dan selatan itu menahan serangan darat, sedangkan kepalanya itu menahan serangan dari depan. Inilah yang dibangun oleh Inggris. Untuk lebih kita ketahui, benteng ini dibangun Inggris pada masa awalnya dulu, ini belum menggunakan perekat semen. Benteng ini perekatnya penggantinya pada awalnya dulu tanah merah, kapur, pasir, itulah perekatnya. Hanya perekat itu benteng ini dibangun. Sementara kalau kita melihat sekarang masih berdiri dengan kokoh, dengan perkasa, tidak rubuh, tidak hancur, itulah pekerjaan yang dibangun oleh Inggris dalam membangun benteng Fort Marlborough ini. Kemudian juga kalau kita masih menelusuri masa kedudukan Inggris, pekerja ataupun semua tenaga kerjanya didatangkan dari India. Karena sesuai mungkin kalau Belanda kita kenal dengan VOC, kalau Inggris EIC. Indian Company, jadi perdagangan India Timur, maka pekerjanya didatangkan dari India. Benteng Fort Marlborough ini sendiri luasnya 4,4 hektar, 4,4 hektar area, tapi kalau posisinya cuma 2,2 hektar. Kemudian benteng Fort Marlborough ini juga sendiri dibangun yang kedua ini menggantikan benteng yang pertama dulu. Karena pada masa kali Inggris masuk ke Bengkulu ini membangun benteng Fort York itu tidak begitu luas. Pada masa itu mereka ini orang-orang Eropa itu di Bengkulu ini yang meninggal, yang tewas itu bukan karena perang, jadi karena apa? Penyakit, pandemi malaria dan kolera. Makanya pada masa itu sangat berjangkit sekali ke malaria di benteng Fort York itu. Kemudian Fort York itu juga pada masa itu kurang ada perawatan sehingga mulai bocor, penyakit mulai mewabah, maka banyaklah tentara pasukan Inggris itu yang meninggal di sana. Tidak ada kata lain menghindar daripada itu, maka mereka tinggalkan benteng Fort York itu. Kemudian mereka bangunlah di sini benteng yang kedua, di mana daerah ini dulu sebelum dibangun benteng, nama daerah ini Uji Utara. Karena apa? Di bawah ini dulu langsung berhadapan dengan pantai
tahun. Ketika pasang surut, sekarang mengembangkan perkebunan seperti yang ditanamkan pada masa pendudukan Inggris. Nah, pada masa itu di Bengkulu ini Belanda sudah menguasai Bengkulu dan membuka tambak emas, kemudian mengambil rempah. Dan yang lebih fatal lagi, rakyat Bengkulu pada masa itu di Bengkulu ini Belanda mengenakan pajak per kepala oleh rakyat Bengkulu yang telah berusia 15 tahun sudah dikenakan pajak. Nah, pada masa Belanda di Bengkulu memang banyak terjadi silang pendapat, kemudian terjadi keributan. Pajak kepala untuk mengisitas pemerintahan daerah Belanda di Bengkulu hanya dikenakan pajak kepala setiap laki-laki yang telah berumur 18 tahun diwajibkan bekerja keras. Dikenakan pajak kepala yang besarnya ditentukan oleh pihak pemungutan dan penagihan diserahkan kepada Demang, Kira, dan kepala dusun. Rakyat yang tidak mau membayar akan tidak tegas. Setelah wabah itu menjangkit, kita mulai bangun benteng ini. Ya, Berapa lama proses pembangunan ini? ya, terima kasih. Jadi untuk proses pembangunan benteng ini dari mulai penimbunan area itu sampai jadi untuk fisiknya sementara itu selama 5 tahun dari 1714 sampai 1719. Itu baru selesai bangunan fisik dan belum ada istilahnya aksesoris penimbunan belum ada. Jadi bangunan fisik selesai mereka bangun selama 5 tahun. Nah, kemudian setiap ada pergantian dari presiden gubernur yang memimpin ini, mereka selalu mempunyai ide membangun ini sehingga terciptalah benteng ini dibangun dengan sempurna hingga berlanjut sampai 1940 nanti. Kita lihat Ya. waktu kita masuk itu di depan itu kan ada parit yang dalam itu merupakan pertahanan. Parit itu apakah isi air, apakah hijau atau apa untuk pertahanan dirinya dari parit? Oke, terima kasih. Jadi betul. Jadi sekeliling benteng Fort
Marlboro ini dilindungi oleh parit. Parit, tapi parit itu tidak ada air, artinya parit kering. Parit kering. Fungsi daripada parit itu menahan lajunya serangan musuh. Ketika musuh ingin merambat ke benteng, itu harus turun dulu ke parit. Nah, kalau kita banyak mendengar, kita melihat bahwa parit itu kalau di kastel-kastel di Eropa itu tidak ada air. Kita tidak. Kastel ataupun benteng Fort Marlboro itu tidak ada air, tapi di dalam perlindungan ranjau semua. Sehingga kalau musuh mau masuk, mereka harus berhadapan dengan ranjau dulu. Sementara dari atas tembakan menjadi mereka. Itulah perlindungan ataupun strategi pertahanan benteng Fort Marlboro. Dahulunya itu bibir pantai ataupun laut. Laut, dermaga Inggris dulu di sana sandarnya kapal-kapal mereka. Artinya benteng ini benar-benar dibangun di atas air, tapi tanahnya ditimbun. Nah, setelah benteng ini diambil alih oleh Belanda, nah kemudian Belanda baru mereklamasi, menimbun di pinggir pantai itu, kemudian Belanda membuat dermaga permanen. Makanya sampai sekarang kita masih lihat ada sisa peninggalan dermaga pelabuhan Belanda. Kopi. Betul, pada masa itu Bengkulu belum ada kopi, belum mengenal kopi. Kita masih mengenal rempah-rempah, cengkeh, pala, kemudian lada. Nah, dia menerapkan supaya menanam kopi. Siapa rakyat yang tidak mau ikut menanam kopi, itu katakan disotrapi, dipaksa ataupun disiksa supaya ikut menanam kopi. Sementara kebun yang sudah ada itu mulai sedikit-sedikit perlu ditinggalkan. Sementara di Bengkulu ini hasil bumi mereka dari kebun tadi. Mereka tidak terima hal itu, maka memberontaklah pada rakyat Bengkulu pada masa itu. Terjadi 1807 menyerbu membunuh Thomas. Makanya setelah Thomas terbunuh, Thomas Parr juga tidak bisa dimakamkan di makam umum karena ancaman dari Bengkulu, maka jasad Thomas itu diselamatkan di dalam benteng Fort Marlboro ini. Sampai sekarang masih kita lihat ada bukti. Ada 3,5 abad. Kan gitu ya. Tapi di Bengkulu itu tidak berlaku. Karena Bengkulu, Inggris di Bengkulu 140 tahun. Jadi Inggris selamanya di Bengkulu 140 tahun. Setelah itu terjadi barter ataupun teratak London antara Inggris dengan Belanda. Itu terjadi 1825. Makanya setelah 1825 kekuasaan wilayah pantai barat Bengkulu dan benteng Fort Marlboro berpindah kekuasaannya kepada Belanda. Dan pada waktu itu Inggris harus meninggalkan Bengkulu. Tetapi Inggris meminta suatu pulau pengganti daripada Bengkulu ini kepada Belanda. Pulau tersebut bernama Tumasik. Ya, pulau itu Tumasik. Berkembanglah Pulau Tumasik itu di tangan Inggris, sekarang lebih populer dengan nama Singapura. Ya, itulah makanya setelah itu Belanda di Bengkulu mulai mengembangkan. Pada masa Inggris di Bengkulu terkenal dengan rempah dan emas. Tapi pada masa Inggris tidak membutuhkan emas pada masa itu. Dia lebih fokus kepada rempah-rempah karena perbandingan harganya yang sangat mencolok sekali. Perbandingannya 1 pon cengkeh itu setara dengan 7 on emas. Setelah Belanda mengambil kekuasaan tadi yang kita sampai tadi tahun 1825, baru Belanda membuka tambang emas. Ya, tambang emasnya namanya di daerah Lebong. Dari 1825 sampai akhir 1942 kekalahan Belanda di Indonesia. Oke. Nah, itulah perjalanan Belanda di Bengkulu. Tapi pada masa Belanda membuka tambang emas di Bengkulu ini, itu rempah dikembangkan.
pemaksaan yang kita kenal dengan pandenbos, tanam paksa. Belanda mengeluh rakyat Bengkulu tanam paksa.